Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'd. Yang saya hormati dari Dinas Koperasi Dimas, selamat datang di Desa Balongganu. Dan saya hormati Kasih PMD Kecamatan Jatisari, Pak Maman. Tentu yang saya muliakan Ketua BPD, sahabat saya dan para anggota yang alhamdulillah pada kesempatan kali ini musyawarah desa dengan kita bersama, tidak hanya Balongganu, mungkin untuk negara kita. Saya hormati sahabat pendamping desa Pak, dan tentunya yang saya muliakan Babinsa dan Babinkan Ditmas yang senantiasa lengket seperti perangko dengan saya dimanapun berada. Tentu yang saya banggakan para perangkat dan aparatur desa yang pada kesempatan kali ini alhamdulillah hadir, dan tentunya sahabat Karang Taruna, PKK, dan kemudian kelembagaan desa lainnya, dan tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh agama yang pada kesempatan kali ini hadir memenuhi undangan dalam musyawarah desa. Dan tentu yang saya banggakan kepada pengurus koperasi yang 5 orang ini sudah hadir dan terima kasih atas kesediaan waktunya dalam rangka bersama-sama untuk melakukan pengabdian kepada desa, untuk memajukan desa, untuk mensejahterakan masyarakat. Tentu kepada pembawa acara Pak Cepti, saya ucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Baik Ibu dan Bapak yang saya hormati, tentu dengan perubahan dan percepatan informasi, perkembangan peradaban, bukan hanya pada saat ini kita bermusyawarah dalam rangka merumuskan desa saja, akan tetapi ini menjadi cikal bakal, menjadi fondasi untuk kekuatan perekonomian bangsa dan negara. Tentu Presiden Republik Indonesia dalam kapasitasnya bukan mengeluarkan asal dan ujuk-ujuk. Kenapa ada Kepres nomor 9 untuk kepentingan bangsa dan negara, untuk kepentingan masyarakat dalam rangka mewujudkan koperasi tersebut. Dan tentu kami atas nama pemerintah desa siap menyambut, siap mensukseskan, siap menyelenggarakan apa yang menjadi mandat dan ketentuan perundang-undangan yang ada. Karena ini bukan tanpa alasan, ini bukan tanpa rumusan, gitu loh. Keberlanjutan ini memang harus kita lakukan, bukan hanya dari presiden sebelumnya ke presiden selanjutnya. Akan tetapi yang lebih terpenting adalah keselarasan kita sebagai anak bangsa, kita sebagai warga negara, tentu harus siap dalam menyongsong peradaban dan perkembangan masa yang kekinian. Suka atau tidak suka, yang tentu lahir di generasi main panggal, sekarang generasinya adalah kita harus siap. Allahumma paksa, bukan berarti kita menolak dan lari dari kenyataan. Insya Allah Desa Balongganu siap untuk menyambut ini semua dengan segala kekurangan dan kelebihannya. Tentu dengan kerja keras, kerjasama, kolaborasi seluruh elemen bangsa, seluruh elemen anak bangsa, tentunya kita sebagai warga masyarakat Balongganu bisa mewujudkan itu. Karena majunya Indonesia
bukan oleh semata-mata presiden saja. Majunya desa bukan semata-mata oleh kepala desa saja, tetapi kebersamaan, kekuatan, gelombang yang ada di masyarakat ini yang kemudian yang lebih utama kita wujudkan demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat golongan pada khususnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi selamat bagi sahabat-sahabat ya, yang 5 orang, kalau tidak salah 2 bapak-bapak, bapak-bapak pemujangan ini ya, 3 ini Serikandi ya, dan saya yakin ya, karena ibu izin saya menyampaikan Pak Maman, informasi katanya mungkin ini kabar burung, kalau desa lain mah sulit mencari yang 5 orang. Aing mah pusing menentukan dari 20 lebih ya, dan semuanya sarjana ya gitu. Nah maka ibu izin waktu itu saya koordinasi sama PMD kalau Balongan ini beda. Memang dalam ketentuannya ya yang itu minimal SMA. Ibu, kalau saya buka sama dengan SMA, ini saya yakin lebih dari 100 yang daftar. Nah, urusan politik desa, namun ayat 100 yang daftar, anu diterima 5, 85 kecewa muat. Sangat dibetulkan itu. Nah, maka saya koordinasi dengan DPD dan tentu dengan kecamatan ini seperti apa. Dan itu memang seyogianya apa yang dilakukan langkah-langkah oleh BPD dan kepala desa itu yang jadi bukan tanpa melemahkan atau merendahkan ya, kualitas dan kuantitas yang dimiliki oleh startup dan SMA, tapi kita juga menghormati apa yang menjadi jerih payah dari waktu, dari proses untuk mencapai tingkat yang lebih tinggi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ya, ke depan dengan adanya ini adalah keberkahan buat kita semua. Wallahu muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Smelter besar, perusahaan-perusahaan perikanan kita, kapal-kapal ikan kita yang besar-besar, perusahaan-perusahaan besar di Indonesia dimiliki oleh koperasi. Dasar hukum saya adalah Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33. Perekonomian disusun atas azas kekeluargaan. Koperasi adalah sarana untuk membantu rakyat kita, membantu saudara-saudara kita. Saya ingin membesarkan koperasi. Salah satu juga keputusan besar kita adalah kita dalam waktu dekat akan membentuk 75.000 sampai 80.000 koperasi desa. Ada yang berbasis pertanian, ada yang berbasis nelayan, dan ada yang berbasis lain. Tapi intinya adalah kita ingin ekonomi desa, ekonomi rakyat yang paling bawah bergerak dengan cepat, memobilisasi kekuatan yang kita punya untuk menggerakkan seluruh ekonomi, dan ini akan ada suatu dampak yang sangat besar. Ada 3 model. 1, membangun koperasi baru. 2, merevitalisasi koperasi yang sudah ada. Yang ketiga, membangun dan mengembangkan. Keberadaan koperasi Desa Merah Putih itu yang pertama itu untuk kepentingan masyarakat desa. Karena di koperasi Desa Merah Putih itu untuk memutus mata rantai kemiskinan di desa, dan juga bagaimana masyarakat desa bisa meningkat penghasilannya. Jadi yang pasti Desa Merah Putih ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan berguna untuk kemajuan desa di seluruh Indonesia. Kita akan bahagia kalau rakyat kita senyum. Kita akan bahagia kalau para petani kita makmur. Setiap desa akan kita minta untuk segera mendirikan koperasi yang masuk dalam suatu jaringan koperasi nasional. Dan setiap desa akan kita bantu kredit. Kita harapkan tiap desa akan punya gudang, tiap desa akan punya kamar pendingin untuk menyimpan
hasil panen, dan setiap koperasi akan kita beri kredit untuk punya truk. Kita harapkan setiap koperasi desa akan punya 2 truk masing-masing, sehingga nanti koperasi desa, petani desa tidak akan ada hasil panen yang tidak sampai ke pasar, dan nanti pupuk bisa diambil dalam waktu cepat langsung ke gabungkan, dan tidak boleh lagi ada terlalu banyak perantara, terlalu banyak tengkulak, dan nanti ada gerai-gerai di tiap koperasi desa, dan tiap gerai diantaranya ada gerai apotek desa. Jadi tiap desa akan punya apotek dengan obat yang terjangkau oleh rakyat. Nanti obat-obat itu obat istilahnya generik yang bisa dijangkau oleh rakyat. Ada soal keadilan, ada soal pemihakan yang sangat jelas terang benderang dari seorang presiden kepada kita semua. Oleh karena itu, kita sudah sepantasnya harus merasa bahwa ini adalah pilihan ideologis, dan oleh karena itu kita sadar sebagai aparatur ideologis berkewajiban untuk memastikan cita-cita presiden tersebut untuk benar-benar bisa mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Presiden Prabowo. Ini menjadi satu dasar yang terbentuknya koperasi merah putih di desa kita. Untuk selanjutnya kita satu lagi belum yang tadi. Hidup Pak Wiranto. Pimpinan rapat ataupun rapat ini akan diambil alih oleh BPD, ya nanti dan untuk selanjutnya. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Balongandu, Ibu Imas mewakili dari Dinas Koperasi, Pak Maman Kasih PMD, pendamping desa Pak Ardianto, Babinsa Katimas Desa Balongandu, rekan-rekan BPD, perangkat aparat Desa Balongandu. Alhamdulillah bahwa sesuai yang diamanahkan berdasarkan instruksi Presiden nomor 9, hari ini kita BPD Balongandu melaksanakan musyawarah desa khusus untuk pembentukan pengurus koperasi merah putih. Beberapa hal sudah kita lalui sampai dengan hari ini, termasuk di hari ini untuk memimpin rapat. Berdasarkan rapat BPD untuk hari ini memimpin rapat pengesahan atau pembentukan pengurus koperasi, ini telah menetapkan untuk pemimpin rapat dipimpin oleh Bapak Ahmad Dayat, didampingi oleh Sekretaris Bapak Iwan Wahyudi, dan juga Kabag Pemerintahan atau bagian pemerintahan Bapak Surat. Untuk itu tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya hormati Bapak Kepala Desa, Bapak Angkasa Arianto. Yang saya hormati Ibu Imas dari Dinas Koperasi Kabupaten. Yang saya hormati Bapak Babinsa Ade dan Bapak Kantimas Desa Balongandu. Yang saya hormati Bapak pendamping desa yang alhamdulillah sudah ada di sini. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Kepala Desa Balongandu, Pak Suharyanto, beserta staf. Yang saya hormati, alhamdulillah saya didampingi Kepala PSD Kecamatan Ngersari, Pak. Terima kasih ya Pak didampingi. Kemarin didampingi camat. Terima kasih ya Pak ya. Kepada Bapak dan Ibu yang saya hormati, pertama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesehatan, kenikmatan sehingga kita bisa berkumpul dalam kegiatan pembentukan koperasi desa merah putih. Sesuai dengan Impres nomor 9 tahun 2025 atas arahan Bapak Presiden kita, Bapak Prabowo, kita ditarget untuk pembentukan koperasi sekitar 75 sampai 80 ribu. Jadi harus sampai target
dan saya sendiri dari Kabupaten Karawang dari Dinas Koperasi akhir Mei itu harus sudah selesai. Kenapa? Karena insya Allah Budi dan Budi itu Pak katanya ya menurut info, tapi kita sudah berharap banget ya katanya akan diselesaikan dan katanya sih kalau nggak salah ya Pak ya awal itu 3M ya Pak, jadi bertahap. Mudah-mudahan ya kita doanya ya Bapak dan Ibu. Baik, apa itu koperasi desa? Koperasi desa adalah program Bapak Presiden. Gunanya untuk apa? Untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan diberikan